Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali di Dapur Engine Channel. Kali ini saya akan share tentang cara bagaimana mengetahui kondisi ban depan kita ya, atau kondisi roda depan mobil kita ya, baik itu mobil matic ataupun mobil manual ya. Nah, di sini kita akan cek masalah camber maupun tunya ya. Di sini dimana kita ketahui bahwa camber itu terdiri dari dua macam, yaitu camber positif dan camber negatif. Nah, camber positif ya artinya adalah ya kemiringan roda depan terhadap garis vertikal apabila dilihat dari depan kendaraan ya, dari sini teman-teman ya. Kalau misalkan ini miringnya ke dalam ke sini, bentuknya ini adalah camber negatif ya. Dan sebaliknya apabila kemiringan roda depan itu miring keluar dari atas keluar sebelah sini ya, berarti dia adalah camber positif ya. Ya. Nah, di sini kerugiannya di sini adalah kemudian masalah keuntungan dan kerugiannya ya. Apabila kita menyeting ke posisi camber negatif ya, yang berlebihan maksudnya ya, kemudian akan terasa berat ya, mobil lebih stabil ya, tidak banyak guncangan ya. Resikonya ya ini ban sebelah dalam sebelah sini akan cepat habis sebelah teman-teman ya. Terus kerugian yang lain adalah bearing akan mudah terlepas ya, atau longgar ya, karena jadi setiap waktu kita harus ngecek, kemudian kita kacangin lagi emur bearingnya ya, emur sapnya, baru kita pasang. Kalau nggak gitu dia akan cepat keluar bearingnya posisi roda ya. Nah, keuntungannya yaitu tadi ya saya sebutkan ya. Kemudian kalau misalkan cambernya terlalu positif ya, terlalu keluar yang ini ya, keuntungannya ya mobil kerasa ringan teman-teman ya, setir itu terasa ringan. Kemudian mobil itu apabila kita lepas setirnya dia akan cenderung lurus ya teman-temannya, pada saat jalan tidak rata ya, ya lurus ya, ya karena ini si sap ini dia akan bertumpu tepat ya pada dudukannya ya, sap kenakal ini ya teman-teman ya, ya lurus begini. Tadinya kan begini nih, negatif ke bawah, dia karena mendapat tekanan dari atas, kemudian ada dorongan dari belakang ya, dari roda belakang ya, karena penggerak roda belakang ya, dia akan keluar kedorong ke sini ke arah luar ya, jadi tegak lurus dia kan akhirnya nanti seperti itu. Nah, umumnya untuk pada mobil manual, mobil penggerak roda belakang ya, umumnya ini disetting pada 0,3 derajat ya, 0,3 derajat atau 2 mili ya, sekitar 2 milian atas bawah perbedaannya. 0,3 derajat ke arah luar ya, berarti dia positif ya teman-teman ya. Perbedaannya ya, kalau misal kita pada mobil mobil-mobil penggerak roda depan ini disetting negatif ya, lebih miring ke arah dalam ya, ya karena dia menarik ya, bukan mendorong. Kalau misalkan kita mobil-mobil manual kita setting positif, ini ke arah luar ya, kalau ya karena ada dorongan dari gaya sentrifugal dari roda belakang. Kemudian kalau misalkan dia mobil-mobil penggerak roda depan, dia disetting negatif ya, miring ke dalam ya, karena dia menyeret ban belakang ya, seperti itu ya. Kemudian caranya seperti ini teman-teman ya, kita tarik benang, dua buah benang sini ya, benang atas bawah dengan jarak yang sama teman-teman, dengan jarak yang sama bisa kita ukur ya, dari atas seperti ini ya, kita ambil asnya ya, dari poros as ya kita ambil. Nah, sini misalkan tercatat ini 1,11 cm 8 mili ya teman-teman ya, dari kita tarik dari as ya, dari atas ya, yang atas. Kemudian yang bawahnya
Ini juga harus sama, harus 118 mili ya, seperti ini. Kita cek lagi dari bawah. Nah seperti ini sama ya, seperti itu, harus 118 mili. Kemudian kita beralih ke roda belakang ya. Ini kan roda depan, kita beralih ke roda belakang seperti ini ya. Ini juga sama, ini diukur juga, ini harus sama juga, sekitar 118 mili ya. Dapatin aja sini ya, patokannya nanti dibuat patokan aja. Kemudian ini juga yang bawah sama, benang yang bawah kita ukur dari bibir velg ya, dari center bibir velg. Ini juga sama, harus 118 mm ya, seperti ini ya. Nah pas terus seperti ini ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ya karena ini di kamera jadi kurang jelas ya. Kemudian setelah itu yang jadi patokan yang pertama adalah patokan yang pertama tadi. Yang kedua adalah patokannya ini. Kita patokan jaraknya ya. Ini sekitar 28 mili ya. Ini 28 mili jarak benang ya. Seperti ini kan. Oke. Ini patokannya harus sama, ini 28 mili. Kemudian benang yang atas juga yang ini sama, harus sama 28 mili teman-teman ya. Ya. Kemudian bibir velg yang satunya ya, roda belakang seperti ini, tadi yang sana kan ya, sekarang yang sini ini juga sama, harus 28 mili ya. Ini ya. Kemudian ini sama juga harus 28 mili. Ya. Tuh seperti ini. Dan ini adalah roda depan sebagai patokan. Kenapa roda depan, roda belakang dijadikan sebagai patokan? Ya karena ini fix teman-teman ya. Roda belakang ini adalah fix ukurannya ya. Dia tegak lurus terhadap garis vertikal ya. Ya, sama seperti ini. Dia fix, dia nggak bisa disetting dia. Ya karena sama bearing. Kalau misalkan ini miring, ya kita curiga sama bearingnya yang udah oblak ya. Dia akan miring ya teman-teman ya. Ya, langkah-langkahnya itu teman-teman. Kemudian kita akan menyetingnya, kemudian kita akan di situ sebagai patokan, dan ini adalah hasilnya ya teman-teman ya. Kita lihat setelah ban belakang menjadi patokan ya. Ini 28 juga harus sama ya teman-teman ya. Ini 28. Nah yang atas harus 28 juga ya, kalau misalkan dia tegak lurus terhadap garis vertikal atau dinamakan dengan camber 0 ya. Nah ini ada perbedaan sekitar 3 mili teman-teman ya. Ya ini kebanyakan perbedaannya 3 mili. Harusnya di sana kan roda belakang itu harusnya sama ya. Berarti ini ya karena ini lebih besar, lebih ini berarti ini agak ke dalam ban roda depan ya. Berarti dia camber negatif. Ya resikonya seperti itu ya. Ini cepat gundul ya, yang ini cuma cepat gundul teman-teman ya. Yang ini yang dalam cepat gundul, cepat habis bannya sebelah ya. Kemudian setir terasa berat ya. Kemudian mobil sempoyongan. Nah kadang-kadang mobil sempoyongan juga ya. Terus sekarang cara mengetahui bahwa ini tuh-nya ya, tuh positif atau negatif, itu sekarang tinggal ukur aja di sini 28 misalkan yang ini ya. 28 ini harus 28 juga kalau misalkan dia tuh 0 ya, tuh-nya ya. Nah ya karena ini kurang lebih dari 28 sekitar 30-an ya. Sebentar. Nah ini 25 ya, maaf, ini 25, ini 23 ya. 23 berarti ada perbedaan 3 mili ya. Ini depannya kan ya. Berarti ini tuhnya tuh positif ya, dia ke dalam soalnya kan ya. Kalau negatif dia keluar ya. Yang jadi masalah perbedaannya ya, perbedaannya berarti tuhnya adalah sekitar 2 mili ya. Bagus ya. Kalau untuk tuhnya toleransinya kan antara 1 sampai 3 mili teman-teman ya. Kalau terlebih ya ini habis nanti ban luar sebelah luarnya ini ya. Emang mobil stabil pada saat kecepatan tinggi dia stabil ya. Kemudian pada saat berbelok, kalau misalkan tuhnya tuh positif, dia akan radius beloknya lebih tinggi teman-teman ya. Yang harusnya misalkan satu putaran kita udah belok banyak, ini setengah putaran juga udah bisa belok banyak ya. Seperti itu.
Mungkin itu teman-teman ya, kita praktekin bagaimana caranya. Ini kan terlalu tadi cambernya terlalu negatif ya, resikonya ya ban akan habis sebelah dalam karena tuh positif ya. Yang pertama kita siapin dulu kunci nanti ya, kemudian ini nanti dikendorin baut daripada uppernya ya. Ini upper, ini yang bawahnya lower. Nah ini baut ini kita kendorin, ini bautnya di sana di dalam murnya kita kendorin ya, atau kita angkat dulu teman-teman ya. Kita mudahnya, kalau lebih mudahnya biar teman-teman mudah, ini didongkrak dulu nanti ya, sasisnya kita dongkrak. Ini sasis nih kita dongkrak dulu sampai ini si ban menggantung teman-teman ya. Baru kita kendorin baut daripada upper lower ya, dua baut ini kita kendorin ya. Setelah kendor, nah kita turunin lagi dongkraknya ya, biar kita bisa mengambil atau menambah SIM pada baut upper lower ya, upper arm ya, seperti itu ya. Nah baik teman-teman, akan saya praktekkan ya biar mudah dimengerti. Saya akan dongkrak dulu ya, mungkin saya nanti agak di skip sedikit, saya dongkrak. Yang penting saya udah menjelaskannya. Ini dongkrak dulu sampai ban menggantung sekarang kita. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Nah ini si sasis sudah saya dongkrak ya teman-teman ya. Ini ban sudah free ya, tuh udah bisa diputar dia ya, tanda-tandanya ya, seperti itu. Turun lagi sedikit dongkraknya, kita naikin lagi. Nah seperti ini. Nah ini ban udah free ya, tuh udah berputar kan ya, udah free. Kemudian kita akan longgarin baut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman ya, mungkin ini ada bagian kedua daripada proses pengukuran camber dan tuh ya. Nah ini video yang pertama tadi sempat terpotong teman-teman, mohon maaf ya, akan saya lanjutkan. Nah ini kita lanjutkan yang tadi. Ini setelah sasis didongkrak ya, posisi ban udah menggantung ya, udah bisa diputar. Agak susah ini. Nah ini udah bisa diputar seperti ini. Kita langsung ke sini ya, kita longgarin baut daripada upper armnya ya, dua biji. Nanti kita cabut SIM, kita kurangin ya. Ini pengurangan SIM yang di sini belakang ini, saat ini sama sini ini harus sama dalam, baik itu dalam pengambilan maupun penambahan ya teman-teman ya, seperti itu. Baik, akan saya lanjutkan lagi. Kita harus menggunakan ini ya, kunci ratchet sama kunci setang ya. Pertama kita gunakan kunci setang dulu ya, karena dia masih kuat ya bautnya ya, masih mengikat erat. Setelah agak longgar kita pakai ratchetnya ya teman-teman. Dan ini bautnya udah saya longgarin ya kedua-duanya. Kemudian kita turunin dongkrak ya, turunin full dongkraknya ya. Nah seperti ini ya. Nah setelah full kita kunci lagi buat nanti persiapan buat naikin. Kemudian kita cabut SIM-nya ya. Nih SIM-nya ya, ini bagian baut yang belakang, SIM bagian baut yang belakang ya. Kemudian satu lagi cabut juga. Nah ini ya, ini bagian depan ya, seperti ini ya. Kita kurangin harus sama rata. Tadi kan perbedaannya sekitar 3 mili ya, maka kita harus mengambil satu persatu ya. Misalkan kita kurangin 1 mili dulu ya, kemudian kita ukur lagi. Kalau misalkan kurang masih negatif, ambil lagi teman-teman dengan sama rata jumlahnya ya. Ketebalannya harus sama ya yang diambil ya. Kalau misalkan dia terlalu positif, dia terlalu keluar, maka ini yang ditambahin teman-teman ya, harus sama rata ya sampai ditemukan jarak antara benang yang atas dan benang yang bawah itu sama ya, kalau kita mengukur camber 0 ya. Kalau misalkan ini kita menginginkan untuk camber positif, dia yang ini harus lebih besar nilainya ya. Pas diukur ini harus lebih besar, misalkan lebih besar 1 mili ya daripada ini ya. Itu buat camber positif ya, untuk mobil penggerak roda
belakang ya. Sebaliknya, jika untuk mobil penggerak roda depan ini harus lebih pendek ya jaraknya ya, harus lebih sedikit daripada benang yang bawah ya. Karena ini harus disetting negatif camber ya teman-teman ya. Seperti itu. Baik, kan saya lanjutkan lagi. Baik teman-teman, ini udah saya kurangin ya masing-masing 1 mm ya. Ini buat baut yang depan, ini buat baut yang belakang ya. Ini adalah SIM-nya seperti ini ya. Nih, bisa kita beli di toko ya, toko-toko besi yang banyak ya. Nah, ini pertanyaannya di sini adalah kenapa kok baut yang belakang ini lebih tebal daripada untuk SIM baut yang depan teman-teman ya. Ya, di sini ini adalah untuk menentukan atau mengukur garis daripada caster ya teman-teman ya, garis caster di titik sumbu. Jadi ya garis sumbu ya antara titik pusat daripada lower atas atau ball joint atas dengan lower yang bawah ya, dengan ball joint yang bawah dia akan miring seperti ini ya. Nih, seperti ini. Ibaratnya kayak motor atau sepeda lah ya, kayak halo-halo sepeda gitu kan, dia kan lebih cenderung miring ke sini ya, dari sini ke sini. Nah, ini juga sama, ini ditebelin ya karena dibikin caster positif teman-teman ya, caster positif, sehingga titik sumbu yang di sana itu titik sumbu antara poros, titik sumbu antara ball joint atas dan titik sumbu antara ball joint bawah itu kalau diukur seperti ini garis lurusnya ya terhadap garis vertikal ya. Ya, masing-masing ada tujuannya lah ya. Ya, dia seperti itu. Tujuannya ya ini kalau misalkan ya ini akan mobil lebih stabil juga ya. Kalau misalkan kita bikin ke sini yaitu caster negatif, mobil akan terasa berat ya, melayang rasanya ya teman-teman ya. Apalagi pada saat kecepatan tinggi, kalau misalnya kita setting ke sini ke caster negatif, mobil terasa melayang teman-teman ya, apalagi kalau saat kecepatan tinggi ya. Makanya kita bikin seperti ini ya, di caster positif kayak halo-halo sepeda atau halo-halo sepeda motor. Nah, ini caranya seperti ini. Ini yang ditebelin yang belakang biar ketarik ke sini ya, porosnya ya, ke arah belakang ya atasnya ya. Kalau sebaliknya kita setting negatif caster ya, kita ke sini nanti. Ini yang ditebelin yang bawah yang bagian depan ya. Seperti itu. Baik, udah saya ini masih dongkrak, udah dikebawain tadi kan, kita tinggal masukin aja. Masukin ke celah bautnya ya. Di sini kan ada celah, nanti tuh kelihatan tuh asnya ya. Masukin aja. Nah, seperti ini supaya mentok ya. Ini juga sama. Kita masukin satu lagi ke baut yang depan. Seperti ini ya, kita masukin. Jangan kebalik. Ya. Seperti itu. Nah, setelah masuk kita dongkrak lagi ke atas. Kita dongkrak ke atas, nanti ini kan kegencet ya teman-temannya, kegencet, kemudian ini juga bisa dikencengin seperti itu ya. Kita dongkrak lagi. Setelah didongkrak ke atas, maka SIM akan kepres teman-teman ya. Ya, kepres, kemudian kita kencengin ya. Kencengin bautnya. Teman-teman, maaf tadi saya skip ya. Sekarang dongkrak udah turun. Ini sudah saya kencengin ya bautnya. Kemudian dongkraknya sudah turun, ban sudah napak kembali ya. Kemudian kita cek hasilnya teman-teman ya. Cek hasilnya, kita patokan dulu yang roda belakang ya. Roda belakang ini saya bilang katakan tadi harus sama ya. Ini adalah 28 ya. Ya, benang yang atas, benang yang bawah. Di sini ukur lagi. Ini juga harus 28 ya, karena meteran udah kurang jelas meterannya. Kemudian ini juga yang bagian depannya, roda belakang bagian depan ini juga sama harus 28. Kemudian ini juga harus 28 ya. Karena roda belakang bersifat fix ya, nggak bisa disetel camber atau caster ya. Kemudian kita ke hasil ke bagian roda depan ya. Nah, ini cek ini sekitar 28 ya teman-teman ya, 28 mili.
Nah ini kalau kalau misalkan dia cambernya 0, berarti dia harus sama 28 ya di sini ya. Ini sekitar 27 teman-teman ya. Maaf ya karena ini kurang jelas. Pokoknya per 1 mili lah ya dibikin positif atau 0,3 derajat ya kalau di pakai alat komputer, sistem komputer ya, di spuring ya. Nah ini juga sama, ini harus ada perbedaan sekitar 2 mili ya karena dia sifatnya disetel secara two in ya, dia menghadap ke arah dalam bannya ya, sekitar 2 mili. Nah ini berarti kita 28, ini harus berapa, harus 30 ya teman-teman ya, karena nggak kelihatan. Ini juga sama, harus perbedaan 2 mili ya sama yang sana ya, jaraknya ini sama ini harus 2 mili ya, sama dengan yang bawah 2 mili juga ya. Mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan ya. Jangan lupa kencengin lagi baut-bautnya ya. Adanya perbedaan antara benang yang bawah dengan yang atas itu sekitar 1 mili ya, atau 0,3 derajat ya teman-teman, seperti itu. Inilah tutorial sederhana tentang cara bagaimana kita menyetel front wheel alignment ya, atau kelurusan atau keselarasan roda depan ya secara manual ya. Kalau secara komputer ya lain lagi teman-teman ya. Ini secara manualnya ya, tekniknya seperti ini juga ya, karena di sini dipasang klem seperti itu ya, pelak ininya apa patokannya ya. Nah ini alhamdulillah udah selesai. Nanti yang samping kanannya kita lakukan seperti yang sama seperti ini ya, harus disamain, disesuaikan sama yang kiri kanan ya, sebelah kiri atau kanan ya, begitu. Mungkin begitu aja teman-teman ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman share, like, comment, and subscribe ya, gratis kok itu semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.